Baik, terima kasih. Hari ini kita akan memulai materi kita, lanjutan materi yang kemarin tentang perbandingan senior. Untuk itu, terlebih dahulu sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dipimpin oleh Mitra Zai. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi sorak-sorak bergembira, teriak-teriak. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik kembali kami memulaikan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan dan kesulitan supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru-guru kami. Ya Bapak, begitu juga teman-teman kami yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan malas, bersuara itu hati mereka. Ya Bapak, yang juga anak-anak ini dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, terlebih dahulu atau sebelumnya dulu kita absen. Ya, kita absen. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Ya, dengarkan nama masing-masing. Yang pertama Juli Mirana. Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Email. Hadir, Bu. Maida. Hadir, Bu. 8 Okto Setia. Jess Diven. Brian. Hadir, Bu. Dinda. Angel. Hadir, Bu. Delora. Hadir, Bu. Putri Alvin. Hadir, Bu. Jeflanda. Netral. Akhiran. Hadir, Bu. Dion. Hadir, Bu. Jun Kurniawan. Mitra. Hadir, Bu. Amelda. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Seppi. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mengingatkan kembali dulu materi sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti perbandingan? Nah, arti perbandingan, siapa yang bisa menjelaskan arti perbandingan? Oke, Brian. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Brian. Oke, sudah mantap, sudah bisa. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan ini materi sebelumnya tentang atau arti perbandingan senilai? Unjuk tangan. Oke, Mitra, silakan. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua besaran yang digambarkan. Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Iya, terima kasih, benar. Selanjutnya, setelah kita tahu apa pengertian perbandingan dan perbandingan senilai, maka kita coba lihat contoh. Contoh seperti kemarin, ada contohnya. Ini ada di atas contoh. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 7 hari adalah 875.000. Pertanyaan, berapa biaya penginapan di hotel
Coba perhatikan hasil kerja kawanmu, ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ini hasil kerja kawan tadi. Biaya penginapan di hotel selama 7 hari 875.000 berdasarkan contoh. Berapa biaya penginapan di hotel untuk 4 hari? Pertama, kita menghitung dulu biaya penginapan selama satu hari, yaitu 875.000 dibagi 7. 125.000 itu biaya penginapan di hotel selama 1 hari, iya kan? Iya. Lanjutannya selama 4 hari, berarti 125.000 dikali 4 hari menjadi 500.000. Jadi biaya untuk 4 hari penginapan di hotel adalah 500.000. Nah, anak-anak kami sekalian, berdasarkan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan perbandingan senilai maupun perbandingan tentang skala atau rasio itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, masalah seperti tersebut di atas. Nah, setelah kita tahu masalahnya, coba sebutkan apa saja contoh lain yang berhubungan dengan atau yang pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita atau di lingkungan kita. Siapa yang bisa? Oke, silakan. 1. Perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. 2. Perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. 3. Perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Oke, itu adalah contoh-contoh perbandingan senilai yang ada hubungannya dengan masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi soal atau RKPD lembar kerja peserta didik setiap kelompok. Tadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, ini 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba dikerjakan, ada beberapa soal yang berhubungan dengan yang kejadian-kejadian di lingkungan sekitar atau yang pernah kita temui, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dicoba dikerjakan selama 20 menit ke 30 menit, nanti kita presentasikan ke depan ya.
soal tersebut secara bersama-sama. Dimulai. Ibu sudah buat tempat jawabannya di bawah soalnya ya. Jawabannya dibuat di tempat yang sudah Ibu sediakan ya.
pertanyaannya berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 2 hari, bukan 21 ya. Salah, 2 hari. 2 hari.
Udah siap? Siap? Belum? Siap. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi ya. Sudah siap kan? Sudah. Oke, sudah siap. Kalau sudah siap, siapa kelompok yang bisa mengerjakan nomor 1 soal nomor 1? Oke, kelompok 2, bisa? Silakan. Perhatikan hasil kerja kawan di depan, perhatiannya ke depan dulu. Coba diselidiki apakah secara pengerjaannya benar atau salah. Oke, silakan ke belakang. Kelompok 1 memberi tanggapannya apakah hasil kerja dari kelompok 2 apakah benar atau salah? Menurut kelompok 1, apakah hasil dari kelompok 3 apakah benar atau salah yang dikerjakan kawanmu? Nah, soalnya tadi harga 5 buah telur adalah 6.000. Pertanyaannya berapa harga 15 butir telur? Langkah pertama yang harus kita kerjakan 6.000 dibagi ini 5 sama dengan 3.000. Jadi harga 15 telur ayam adalah 18.000. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, soal nomor
Oke, ini soal nomor 2 sudah dijawab oleh teman kalian dulu ya. Hasilnya katanya 528 potong pakaian. Nah, coba jelaskan dulu, Brian, dari mana kenapa bisa dapat 525 potong pakaian? Ayo, coba dari mana saja dapat 525 potong pakaian? Pertama 150 bagi 6 namanya 25 orang kaya. 21 hari dikali 25 sama dengan 525 potong pakaian. Jadi banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah 525 potong pakaian. Oke. Benar? Benar. Berikan aplaus untuk Brian. Selanjutnya, siapa yang lebih cepat ya? Soal nomor 3 kita coba untuk mempresentasikannya pengertian di depan. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3. Mira, silakan. Perhatikan baik-baik ya. Kamu perhatikan. Oke. Coba dijelaskan dulu Mira, dari mana hasilnya bisa dapat 10.000 rupiah? Ya, hasilnya 10.000 rupiah. Coba dijelaskan. Pertama-tama 5.000 bagi
2.500. 2.500 dikali 4 sama dengan 10.000. Jadi harga 4 kilogram bawang adalah Rp 10.000. Oke. Benar yang dikerjakan kawanmu? Benar. Awas untuk Mira. Semuanya sudah bisa. Kita lanjutkan. Ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Siapa yang udah siap? Ayo, belum ada kelompok. Kelompok 3 lagi. Oke, Jessica, ayo. Coba ya, perhatikan ya. Oke, ini hasil kerja kawanmu. Soal nomor 4. Coba dijelaskan Jessica, bagaimana bisa dapat hasilnya 12.000. Ada 5 buah buku tulis ember 7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Pertama-tama 7.500 dibagi 5 sama dengan 1.500. 1.500 dikali 8 sama dengan 12.000. Jadi harga 8 buah buku tulis adalah 12.000. Benar atau salah? Benar. Berikan aplaus untuk Jessica. Soal yang terakhir nomor 5. Ini ya, harus siap-siap. Soal terakhir. Siapa yang udah siap? Soal
27.000. Andi membeli 5 ballpoint dengan harga 15.000. Jika Andi ingin membeli 9 ballpoint, berapakah harga yang harus dibayar? Pertama-tama, 15.000 bagi 5 sama dengan 3.000. Lalu 9 kali 3.000 sama dengan 27.000. Jadi, harga ballpoint yang dibeli oleh Andi adalah Rp 27.000. Benar atau salah yang dikerjakan kawanmu? Benar. Baik anak-anak, tadi ada yang buat soal 5. Semua soal itu adalah berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan masalah yang kita temui dalam lingkungan kita, dalam lingkungan sekitar, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu ada soal-soal tersebut berkaitan dengan masalah yang kita temui dan atau yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa contoh soal tadi, kalau ada pertanyaan, ya ini ya, setiap contoh ya pertanyaan, silakan bertanya dan kelompok nanti dijawab oleh kelompok yang lain ya. Kita lompat pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan bertanya. Apakah rasio dan perbandingan itu sama? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Apakah perbandingan dan rasio itu sama? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kelompok 2, Mitra, silakan dijawab. Perbandingan juga disebut rasio karena perbandingan maupun rasio digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Oke, kesimpulannya perbandingan itu maupun rasio itu sama. Pengertiannya sama. Benar sekali. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain nanti kita lempar jawaban untuk memberikan tanggapan tersebut. Oke, kelompok 3. Silakan. Mengapa disebut perbandingan nilai? Saya bisa menjawab pertanyaannya, kenapa perbandingan disebut dengan perbandingan senilai? Oke, kelompok 1. Dikatakan senilai karena angka dalam perbandingan sebanding peningkatan salah satu variabel akan diikuti yang lain. Oke, benar sekali. Ya, itu berkaitan dengan soal-soal tadi. Makanya ibu buat soal tadi supaya anak-anak kami bisa bertanya apa saja kaitan perbandingan senilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada contohnya tadi ya. Oke, kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan bertanya. Kalau ada yang kurang, oke. Kelompok 2, Mitra. Apa saja manfaat dari mempelajari perbandingan? Apa saja manfaat dari mempelajari perbandingan? Itu pertanyaan kelompok 2. Apa saja manfaatnya untuk mempelajari perbandingan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kelompok 3, silakan. Membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif atau kemampuan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan tantangan di dunia yang terus berkembang. Oke, itu manfaat. Apa manfaat kita mempelajari perbandingan? Nah, manfaatnya berdasarkan tadi yang dijawab oleh kelompok 1, yaitu membuat siswa berpikir kritis dan kreatif. Kita membuat kita berpikir kritis dan kreatif. Oke. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan selanjutnya
meningkat. Sebaliknya, jika nilai besaran suatu besaran menurun, maka nilai suatu besaran yang lain juga ikut menurun. Makanya itu yang dibilang tadi, perbandingan senilai itu sangat erat hubungannya, sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari maupun lingkungan sekitar kita, ya. Untuk itu, coba dulu setiap kelompok. Apa saja contoh-contoh yang lain yang kalian temui di kehidupan kalian, di kehidupan anak kami sehari-hari, ataupun yang sudah anak-anak kami temui dalam lingkungan tentang contoh-contoh perbandingan senilai. Coba diskusikan dulu, nanti kita presentasikan dulu. Coba, ya. Tuliskan lima saja contoh ya, yang anak-anak kami temui, contoh-contoh tentang perbandingan senilai. Tadi sudah kita berikan contoh berdasarkan soal, iya kan? Soal. Sekarang coba dulu, apa contoh yang lain yang sering ditemui, atau yang sering anak-anak kami temui, yang sering dilihat dalam lingkungan sekitar ataupun dalam kehidupan sehari-hari, biasanya disuruh orang tua, ya. Coba dulu diskusikan bersama dengan kelompok, ya. 10 menit aja, ayo cepat. Contoh-contohnya.
Sudah bisa kan? Coba disebutkan dulu apa saja contoh yang lain yang sering anak-anak kami temui dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah. Contoh-contoh lain perbandingan senilai. Dicoba dulu sebutkan dari kelompok 1 apa saja itu contoh lain yang berhubungan dengan perbandingan senilai yang sering anak-anak kami jumpai atau temui di lingkungan sekitar. Contohnya, perbandingan antara nomor sepatu Yon dengan nomor sepatu Edward. Ya, bisa. Dua, perbandingan antara tinggi meja dengan tinggi kursi. Bisa. Masuk. Perbandingan antara hewan yang ada di rumah dengan hewan yang ada di belakang. Kurang. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 tentang contoh ketiga? Coba lagi kelompok 1 membacakan perbandingan Antara hewan yang ada di rumah dengan hewan yang ada di belakang. Berikan tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah termasuk perbandingan senilai yang sering kita jumpai atau tidak? Tidak. Berikan alasan kenapa dari kelompok 2. Alasan dari kelompok 2. Berikan kenapa contoh tersebut tidak termasuk perbandingan senilai. Coba berikan. Mitra berdiri. Karena binatang di kebun binatang lebih banyak.
Tanggapan dari kelompok 3 juga alasannya? Bisa? Untuk kelompok 1, contoh nomor 3 tadi kurang tepat, ya, kurang tepat. Ya. Misalnya kalau soal binatang di rumah, soal misalnya hewan atau kucing berkaki 4 perbandingan tinggi badan hewan berkaki 4 dengan berkaki 2. Ini kalau soal hewan. Contoh seterusnya kelompok 1. Contoh yang keempat. Perbandingan antara berat badan Dion dengan berat badan Tian. Oke, termasuk kan perbandingan berat badan Dion dengan berat badan Akhirat. Termasuk contoh perbandingan senilai pernah kita temui atau yang pernah terjadi di kehidupan sehari-hari. Termasuk kan? Termasuk perbandingan berat badan. Contoh selanjutnya. Yang kelima masih ada? Tidak, hanya 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, coba presentasikan atau sebutkan apa saja contoh lain tentang perbandingan senilai. Kelompok 2. Perbandingan contoh tentang perbandingan umur Diven dengan Irene. Oke, perbandingan umur Diven dengan umur Irene. Contoh selanjutnya. Perbandingan berat badan Dion dengan Angel. Perbandingan berat badan Dion dengan berat badan Angel. Itu sudah termasuk contoh perbandingan. Contoh selanjutnya, coba dua tadi apa contoh yang lain? Perbandingan tinggi badan Brian dengan Belda. Perbandingan tinggi badan Dion dengan Melda. Termasuk tinggi badan perbandingan. Selanjutnya ada contoh yang lain? Bisa? Perbandingan harga barang dengan jumlah barang. Perbandingan harga barang dengan jumlah barang seperti soal-soal yang sudah kita kerjakan. Oke, silakan duduk. Luar biasa, sudah bisa ya kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Coba presentasikan apa saja contoh ya lain yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Perbandingan berat badan Dwi dengan Siti. Ya, Perbandingan umur Anju dengan Chelsea. Perbandingan jumlah uang Anju dengan Jessica. lagi masih ada lagi contoh yang lain? Cuma itu aja lagi. Setelah kita tahu, kita kelompokkan berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita simpulkan bahwa perbandingan senilai itu ada kaitannya dengan masalah-masalah yang kita jumpai dalam lingkungan, di rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Sehingga sekali lagi perbandingan senilai itu sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini sebagai tugas di rumah. Ada tugas di rumah sebagai bahan belajar PR di rumah. Kemarin ibu sudah buat soal ya, ada soal kemarin. Jadi dilanjutkan, dikerjakan di rumah. Coba dikerjakan. Ada soal, coba dibuka kemarin. Ada soal yang diberikan. Ada tiga lagi kan soal kemarin yang diberikan. Coba dilanjutkan di rumah, dikerjakan di rumah sebagai bahan kita untuk nanti masuk pada materi selanjutnya. Dikerjakan di rumah, nanti ibu tagih lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu anak-anak,
hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Luar biasa materi kita yang kita bahas hari ini. Dari penilaian ibu yang sering membuat tanggapan maupun pertanyaan sama-sama semuanya hebat semuanya. Sudah bisa. Terima kasih ya, dilanjutkan belajarnya supaya lebih semangat lagi, lebih tahu lagi, bisa ya. Jangan jemu-jemu, jangan malas belajar, supaya lebih bisa lagi dari hari ini ya. Semuanya hebat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya bisa. Baik memberi tanggapan, pertanyaan, semuanya anak-anak ibu semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, silakan dulu Mira memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi halo Bandung 3 ya. Berikanlah kami keselamatan di perjalanan Tuhan, supaya kami bisa bertemu dengan keluarga kami. Tuhan, kami juga berterima kasih buat guru-guru kami telah mengajari kami pada hari ini. Berikanlah mereka kepintaran kecerdasan dalam memimpin dan mengajar kami di jalan yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, umur, finance, supaya mereka bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia terbatas dan berdosa. Kami mohon aku serahkan kami supaya tidak menjadi penghalang pemahaman kami dan kami. Ya Tuhan, hanya sampai di sini perkenanmu yang jauh dari kesempurnaan. Kiranya Bapa yang menyempurnakan di atas kerajaan surga. Haleluya, amin. Silakan. Terbaru